Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'addi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah zat yang menciptakan seluruh makhluknya termasuk kita manusia. Allah ciptakan kita manusia dalam kesempurnaannya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah yang dicintainya, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga selepas salat Jumat ini iman dan takwa kita benar-benar meningkat, sehingga makna dan hikmah salat Jumat yang kita jalankan benar-benar bisa kita rasakan. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita senantiasa punya prasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berbaik sangka terhadap semua takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tentukan kepada kita selaku hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon is. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka, karena semuanya sebagian dari prasangka buruk itu adalah sebuah dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita senantiasa punya prasangka dan i'tikad baik. Semua takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik bagi orang-orang yang beriman. Allah takdirkan kita sebagai manusia, kita diciptakan Allah sebagai manusia, itu merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Allah kemudian lahirkan dari rahim ibu kita, itu merupakan takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Allah kemudian berikan kita kehidupan dalam dunia ini. Allah cukupkan rezeki, Allah berikan segala fasilitas, Allah kemudian kadang berikan nikmat, tetapi juga Allah kadang berikan ujian. Semua itu adalah merupakan sesuatu yang baik bagi kita orang-orang yang beriman.
Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, mengingatkan kepada kita semua, ajaba li amril mu'min, sungguh amat takjub, heran bagi orang-orang yang beriman. Innal amra kullahu lahu khair, sesungguhnya setiap urusan bagi orang yang beriman baginya adalah sebuah kebaikan. Walaysa dzalika li ahadin illal mu'min, dan tidak ada baginya sesuatu kecuali itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Idza asabatu syarra syakara fakana khairul lah. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan, kebahagiaan, kebaikan bagi kita semua, lalu kita bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka syukur bagi orang yang beriman itu baik baginya. Wa idza asabatu dharra sabara fakana khairul lah. Manakala Allah berikan kita ujian, keburukan, hal-hal yang tidak kita sukai, lalu kita bersabar atas semua ujian Allah Subhanahu wa taala. Bersabar bagi orang yang beriman itu juga baik baginya. Sehingga tidak ada alasan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apapun yang telah Allah takdirkan kepada kita, apakah itu kebaikan, kenikmatan, anugerah, rahmat, rizki, fasilitas, kesuksesan, kebahagiaan, semua itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan kewajiban kita hendaknya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita bersyukur, maka syukur itu baik. Akan tetapi manakala kita menyikapi dengan yang sebaliknya, diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sementara kita benar-benar beriman kepada Allah, meyakini nikmat datangnya dari Allah, lalu kita tidak bersyukur, maka justru malah itulah sikap yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala Allah Subhanahu wa taala uji kita dengan ujian-ujian keburukan, dengan kegagalan, dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, kemudian kita sabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, menerima semua takdir Allah Subhanahu wa taala, sungguh pun itu tidak mengenakkan bagi kita, lalu kita sabar menerimanya dengan ikhlas, ridho atas semua ujian Allah Subhanahu wa taala, maka manakala kita sabar bagi orang yang beriman, itulah sesungguhnya kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dalam situasi keadaan apapun yang kita rasakan, semua itu baik dengan catatan kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu memang dalam kehidupan itu ada dua hal keadaan yang pasti akan menimpa diri kita. Kadang kita sukses, tapi juga tidak sedikit kita mengalami kegagalan. Kadang kita bahagia, tapi juga sering kita menderita. Kadang kita berat, tetapi kadang juga ringan. Itulah dua keadaan yang harus kita terima kalau kita benar-benar menjadi hamba Allah yang beriman. Kepada kita orang-orang yang beriman, iman telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi sosok teladan bagi kita dalam setiap keadaan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan ketika Fathu Mekah, Rasulullah berbangga, senang, bahagia. Oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk senantiasa bertasbih, memuji atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang berat, dengan kematian pamannya dan bahkan istrinya tercinta, lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan bersabar dengan kesabaran yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sebuah anugerah. Rasulullah diberikan kabar gembira, diberikan nikmat, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebahagiaan, bahkan
mendapatkan perintah salat 5 waktu dalam sehari semalam, dan itu diperintahkan oleh Allah kepada kita semua sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bekerja, dalam bekerja ada sukses, ada gagal, itu hal yang biasa. Asalkan kita yakin dengan seyakin-yakinnya sesungguhnya rezeki itu semata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita sukses, kita bersyukur, kita gunakan nikmat untuk senantiasa memperbanyak infak, sedekah, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manakala kemudian kita gagal dalam berusaha, lalu kita sabar, tidak putus asa menerima takdir Allah, lalu kemudian kita terus berusaha lagi, kesabaran itu merupakan pahala yang amat sangat besar bagi kita orang-orang yang beriman. Janganlah kemudian kita bergeser iman kita untuk tidak meyakini sesungguhnya nikmat rezeki semata datangnya dari Allah, dan kita senantiasa berikhtiar dengan cara yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ketika kita meraih prestasi, ketika kita ingin mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan, maka ikutilah cara Allah dan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sukses, bersyukur, kita gunakan nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita gagal, kita sabar menerima pemberian Allah, lalu kita terus berikhtiar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan tetap menjadi hamba Allah yang terbaik di muka bumi. Ketika Allah berikan nikmat, bersabar. Ketika Allah uji, ketika kita mendapat nikmat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Manakala Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada kita, kita bersabar atas semua ujian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman Islam dan istiqomah menjalankan ketaatan semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarri masaibid dunyad din.
Ya Allah, ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami, dosa semua keluarga kami, dosa para guru-guru kami, dosa orang-orang yang berjasa kepada kami, dosa para pemimpin kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, bimbing kami untuk senantiasa taat patuh, menjalankan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, dan menjauhi semua larangan-Mu ya Allah. Berikan kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur atas semua nikmat-Mu, dan berikan kami kemampuan bersabar atas semua ujian-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.